Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Faizah Tusna dengan ID 241050 Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton, yaitu Bapak dosen mata pengampu metode penelitian tugas akhir Pak Aryo Irawan. Sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir kembali yang judul perancangan Testnet sebagai Digital Driver Organizer berbasis web untuk pengelolaan aktivitas akademik mahasiswa menggunakan metode prototype. Aktivitas akademik mahasiswa saat ini melibatkan berbagai jenis informasi seperti file perkuliahan, catatan tugas, jadwal, dan deadline. Berdasarkan pengalaman pribadi serta hasil observasi awal, banyak mahasiswa menggunakan aplikasi pencatatan atau produktivitas untuk memantau aktivitas tersebut. Namun, sebagian aplikasi produktivitas berbasis web masih memiliki fitur yang cukup kompleks dan membutuhkan waktu adaptasi bagi pengguna baru. Menariknya, aplikasi pencatatan sederhana pada perangkat mobile justru sering dianggap lebih mudah digunakan karena tampilannya ringan dan fokus pada kebutuhan utama pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan Tasknet sebagai sistem berbasis web yang mengutamakan kesederhanaan penggunaan dengan konsep digital driver organizer. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana merancang Tasknet berbasis web untuk pengembangan aktivitas akademik. Kedua, bagaimana menerapkan konsep digital driver organizer sebagai media pengorganisasian file, catatan, dan tugas. Ketiga, bagaimana menghasilkan sistem yang mudah digunakan oleh pengguna. Lalu ada tujuan dan manfaat penelitian ini. Untuk penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan Tasknet sebagai digital driver organizer berbasis web. Sistem ini diharapkan mampu membantu pengguna mengelola aktivitas akademik secara lebih terstruktur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan alternatif workspace digital yang sederhana, mudah digunakan dibandingkan aplikasi produktivitas yang lebih kompleks. Berikut ada workflow fidelity yang telah saya rancang sebelumnya. Ada tampilan workspace dan juga beberapa dari folder atau driver dari Tasknet. Dan ada juga search bar untuk global searching dan juga icon dari profile pengguna. Lalu berikut dari high fidelity-nya yang telah dikembangkan lagi dengan pewarnaan dan juga desain styling. Untuk pewarnaannya saya sesuaikan dengan prioritas sehingga user bisa memilih pewarnaan setiap drawer ataupun folder mulai dari prioritas ataupun jadwal ataupun durasi waktu yang ditentukan dari setiap folder. Berikut juga ada fitur-fitur lain. Fitur-fitur lainnya ada upload file yang sudah disebutkan, reminder tugas, reminder dari jadwal lain, ada kalender untuk reminder kembali, search tadi yang sudah disebutkan, lalu ada statistik untuk melacak dari kegiatan ataupun jadwal-jadwal sebelumnya dari mahasiswa. Lalu ada pin grabber untuk mengunci dari setiap folder ataupun drawer dari setiap isi file. Lalu ada lock drawer untuk mengunci drawer agar memberikan privasi pada pengguna. Lalu ada keep drawer, yaitu ketika folder atau drawer yang telah diselesaikan ataupun disudahi untuk pengerjaannya, maka pengguna bisa manual untuk mengarsip folder mereka sendiri ataupun drawer mereka. Lalu ada due drawer ataupun tenggat waktu yang bisa dilakukan oleh user ataupun ditambahkan oleh user untuk drawer yang tersedia. Lalu ada auto sorting deadline yang dimana sebelumnya saya sebutkan mengenai pewarnaan dari setiap folder ataupun drawer sehingga ketika folder ataupun drawer itu berwarna merah maka auto sorting akan memprioritaskan warna untuk folder atau drawer yang berwarna merah yang berarti adalah folder ataupun drawer yang memiliki masa waktu tenggat yang lebih sedikit lagi ataupun yang lagi tenggat. Lalu ada penelitian terdahulu
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa telah banyak sistem yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan tugas dan aktivitas akademik. Beberapa penelitian seperti TaskMate dan Academic Task Manager berfokus pada manajemen tugas dan monitoring aktivitas mahasiswa. Namun, berdasarkan studi literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menggabungkan konsep Digital Driver Organizer dengan Workspace Editor berbasis web. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya penelitian yang saya rancang. Lalu untuk metode penelitiannya, metode ini dilakukan menggunakan metode prototype, yaitu metode pengembangan perangkat lunak dilakukan untuk membuat model awal sistem untuk memperoleh umpan balik pengguna sebelum sistem dikembangkan secara penuh. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembang memperoleh umpan balik seperti sebelumnya dari pengguna sejak tahap awal pengembangan. Tahapan dimulai dari komunikasi, lalu dan komunikasi dan pengumpulan kebutuhan pengguna, lalu dilanjutkan dengan perancangan prototipe, implementasi, dan evaluasi. Dengan metode ini diharapkan sistem dikembangkan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dibandingkan dengan metode yang bersifat linear. Selanjutnya ada analisis spesies. Analisis itu adalah produk atau layanan yang analisis adalah untuk menganalisis kebutuhan sistem digunakan metode spesies. Hasil analisis dari spesies menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi, mempermudah pencarian data, mematuhi pengawasan deadline, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih sederhana. Karena berdasarkan dari tabel spesies ini, pertama di performance, pengguna kesulitan mengelola banyak file catatan dan tugas yang terus bertambah. Lalu solusinya menyediakan digital driver organizer untuk mengelompokkan aktivitas secara terstruktur. Kedua ada informasi akademik tersebar pada berbagai aplikasi dan media penyimpanan. Solusinya mengintegrasikan file catatan tugas dan jadwal dalam satu sistem. Yang ketiga ada ekonomi. Pengguna menghabiskan waktu lebih banyak untuk mencari dan mengolah informasi yang tersebar. Lalu, solusi dari TaskNet menyediakan satu platform terintegrasi sehingga mengurangi waktu dan usaha dalam pengelolaan aktivitas akademik. Kontrol dan tugas sering terlupakan. Lalu solusinya menyediakan reminder, kalkulator deadline, serta fitur drawer lock untuk melindungi laci atau drawer tertentu. Lalu ada efisiensi, pintas pencarian file dalam catatan kurang efisien ketika jumlahnya semakin banyak. Sehingga dari solusi TaskNet menyediakan fitur pencarian terintegrasi berdasarkan nama, file catatan maupun drawer. Lalu terakhir ada service. Sebagian aplikasi produktivitas berbasis web memiliki antarmuka yang kompleks bagi pengguna baru, sehingga solusi dari TaskNet adalah menyediakan antarmuka sederhana yang terinspirasi dari pengalaman penggunaan aplikasi pada perangkat mobile. Berikut adalah use case diagramnya. Pada diagram ini terlihat bahwa pengguna menjadi aktor utama dalam sistem. Pengguna dapat melakukan registrasi dan login, mengelola drawer, membuat catatan, mengunggah file, mengatur tugas, melihat kalender, serta melakukan pencarian data. Seluruh aktivitas tersebut terintegrasi dalam satu platform sehingga pengguna tidak perlu berpindah-pindah pada aplikasi lain. Lalu teknologi dan pengujiannya. Sistem ini akan dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js sebagai backend serta MySQL sebagai basis data. Pemilihan teknologi ini berdasarkan pada kemudahan pengembangan dan kesesuaian dengan kebutuhan sistem. Pengujian dilakukan menggunakan black box testing untuk memastikan fungsi sistem berjalan dengan baik, serta sistem usability scale atau SUS untuk mengukur tingkat kemudahan pengguna sistem. Karena dari website ini saya ingin mengembangkan website yang memiliki prioritas kemudahan bagi pengguna. Terakhir kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kebutuhan hasil literatur, penelitian ini mengusulkan TaskNet sebagai digital drawer organizer berbasis web untuk membantu pengelolaan aktivitas akademik mahasiswa. Keunggulan utama sistem terletak pada konsep laci digital yang mengintegrasikan file, catatan, tugas, dan reminder dalam satu workplace yang sederhana. Ketiga, diharapkan sistem ini dapat memberikan pengalaman penggunaan yang lebih mudah dan nyaman bagi pengguna. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.